Ini hari ini kita masuk ke pertemuan ke-6 mata kuliah praktikum manajemen administrasi base data. Materi yang dibahas hari ini adalah mengenai penggunaan operator pada SQL. Nah, ini adalah penggunaan not operator. Dia biasanya untuk negasi ya. Jadi kita dapat menerapkan operator not ke sembarang kondisi untuk meniadakan kondisi tersebut. Contoh yang di atas sama contoh yang di bawah akan menghasilkan hasil yang sama. Kalau yang di atas adalah not department ID lebih dari 10. Sementara yang di bawah adalah kurang dari sama dengan 10. Jadi dia akan menampilkan first name job ID yang tidak berada di departemen yang lebih dari 10. Jadi itu misalkan departemen 10 ke bawah itu masih bisa masuk seperti itu. Itu kalau penggunaan not ya. Jadi kalau misalkan yang di bawah departemen ID kurang dari sama dengan 10. Nah, kebetulan departemen ID-nya ada dari 10. Mulai dari 10. Jadi tergantung hasilnya ya. Tapi kalau misalkan ada departemen ID yang nomor departemen ID-nya adalah 8, berarti dia akan muncul. Karena di sini statementnya adalah kurang dari sama dengan 10. Tapi kalau yang di atas, kalau misalkan ada yang departemen ID-nya 8, itu tetap akan muncul karena yang tidak ditampilkan tidak ditampilkan adalah yang lebih dari 10. Jadi yang ditampilkan adalah yang kurang dari 10, dari mulai dari 10 sampai dengan 1 misalkan seperti itu. Itu adalah penggunaan not operator untuk meniadakan kondisi. Nah, ini ada penulisan statement yang salah. Kalau kita lihat di sini, salahnya ada di mana? Tadi ya, harusnya where not gitu ya. Tapi ini dibalik departemen ID not lebih dari 10. Jadi dia akan bingung gitu ya. Maksudnya akan menyatakan dia equality relational operator karena not itu harus ditempatkan di depan kondisi gitu. Kondisinya apa? Departemen ID yang lebih dari 10. Jadi harus diletakkan di depan. Terus kemudian ini adalah between. Between itu adalah suatu operator yang menyatakan antara. Nah, jadi kita mau nyari bilangan atau salari gaji yang di antara 9.000 sampai 17.000. Gitu. Dia akan menampilkan first name, last name, job ID dengan salary dari satu tabel yaitu tabel employee, di mana salary atau gajinya between di antara range bilangan tertentu 9.000 and 17.000. Jadi kalau penggunaan N itu adalah nilai di depan sama nilai di belakang itu akan di N kan hasilnya adalah true, harus dinilai true dua-duanya seperti itu ya. Nah, kalau ini adalah operator in. Jadi kalau operator in itu akan mencari tepat sama persis bilangan yang dicari di dalam tanda kurung. Seperti itu. Jadi ini adalah menampilkan employee ID, first name, last name, job ID, salary dari tabel employee, di mana employee ID-nya ada di nomor 105, 113, 136, 142, dan 169. Sampai sini ada mau didiskusikan, silahkan. Kalau sudah paham penggunaannya. Oke, kalau sudah, saya lanjut ke operator like. Jadi kalau operator like ini dia akan mencari, ini dia seperti search engine ya, dia akan mencari data yang sesuai dengan yang dimasukkan ke dalam tanda kutip. Gitu, kalau misalkan kutipnya di depan di belakang,
berarti dia akan mencari kata yang sama persis walaupun di belakangnya ada kata kayak sini kan ada administrator, vice president gitu ya, administration, asisten. Kalau misalkan di depannya juga ada kata misalkan departemen administrator, dia juga akan muncul seperti itu. Jadi dia select bintang, berarti dia akan menampilkan semua kolom yang ada di tabel jobs, di mana job title-nya harus mengandung kata administrator, administration gitu ya. Itu adalah penggunaan like. Terus kemudian ada juga penggunaan like dengan menggunakan tanda persen tadi ya. Terus kemudian ada juga menggunakan underscore. Nah, kalau misalkan ini penggunaan salah satu contohnya adalah menggunakan underscore. Nah, underscore 1 berarti dia mewakili satu karakter. Jadi kalau misalkan di sini nih where last name like tanda kutip terus ada underscore-nya itu 3 kali. Nah, berarti dia mewakili 3 karakter. Jadi dia mau cari last name yang huruf keempatnya adalah T. Jadi dia akan memberikan spasi itu sebanyak 3. Tapi kalau misalkan saya mau nyari huruf ke-6-nya adalah S misalkan. Berarti saya akan memberikan underscore sebanyak 5 kali, kemudian S. Itu adalah penggunaan yang underscore. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Paham ya? Oke, kita lanjut ke sini juga. Oke, dia ini select bintang from employee, where's first name like Stephen, tanda kutip, berarti dia akan mencari yang first name-nya Stephen gitu ya. Nah, untuk pencarian karakter, pencarian kata di dalam tanda kutip itu harus sama persis dengan isian datanya. Misalkan kalian mau masukin Stephen, oh lupa S-nya ternyata nggak huruf besar, tapi S-nya huruf kecil, dia tidak akan menampilkan data. Seperti itu ya. Jadi pencariannya harus sama persis. Nah, kalau yang di bawahnya ini adalah untuk mencari first name yang 2 huruf di depannya adalah ST. Seperti itu. Kalau tadi kan kita penggunaannya yang spasi ya, yang underscore. Seperti itu. Jadi itu penggunaannya ya. Jadi sama aja hasilnya nanti tergantung dari kita mau pakai yang persen atau mau pakai yang spasi. Terus kita dapat mengatasi case expression. Jadi gini kita ada case expression yang sederhana dan yang dicari. Jadi kalau case expression yang sederhana, makanya kita bisa menentukan input expression dulu nih case-nya di input expression dulu, kemudian dilakukan perbandingan dengan when then. Kalau misalkan hasilnya true, maka dia akan menghasilkan gitu ya. Operator perbandingan selalu sama dengan operator kiri merupakan ekspresi input dan operator kanan adalah nilai dari causal when. Ini contoh penggunaannya seperti ini. Dia akan menampilkan attended dan begin date. Jadi dia akan menampilkan yang datang ya, ID yang datang, terus mulai dari kapan, terus evaluasinya seperti apa. Nah, ini adalah case yang sederhana. Case evaluation. Poin 1, maka hasilnya bad, kemudian ketika 5 hasilnya adalah excellent. Kalau tidak diisi adalah not fill in. Dari registration where course-nya sama dengan S02. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi untuk mengevaluasi kehadiran dari para peserta dengan course-nya adalah S02. Jadi kalau misalkan kedatangannya dia adalah 3 kali, berarti dia oke. Misalkan 5 kali berarti excellent. Nah, kalau nggak pernah datang, berarti dia not fill in. Seperti itu. Itu adalah case yang sederhana.
Nah, ini adalah search case expression syntax diagram. Jadi kita tidak menentukan ekspresi input, tapi menentukan kondisi lengkap dengan klausa when. Jadi kita bisa bebas menggunakan operator logika apapun di klausa when. Ekspresi case dievaluasi sebagai berikut. Oracle mengevaluasi ekspresi when dengan urutan yang ditentukan, mengembalikan hasil then dari kondisi pertama yang dievaluasi ke true. Oracle tidak akan mengevaluasi klausa when tersisa, oleh karena itu urutan ekspresi when ini adalah sangat-sangat penting. Jika tidak ada ekspresi when yang bernilai true akan mengembalikan ekspresi else. Jika Anda tidak menentukan ekspresi else, Oracle mengembalikan nilai nol. Kita lihat contohnya di sini. Dia akan menampilkan first name, nama depan dan job ID-nya. Case when job ID sama dengan SA_rep, then 10%. When job ID SA clerk, then 20%. When first name Adam, then 30%. Else adalah 0. NS bonus. Jadi kita mau menambahkan satu atribut tambahan, yaitu bonus, dari tabel employee yang diurutkan berdasarkan first name dan bonus secara descending. Jadi diurutkan, yang pertama diurutkan adalah first name-nya. Nah ini kan first name ini enggak dikasih descending atau ascending, jadi dia defaultnya adalah ascending. Jadi yang diurutkan pertama kali adalah first name berdasarkan secara ascending. Nah bonus diurutkan secara descending. Nah, kondisinya terjadi jika SA_rep dan 10%. Kita lihat di sini SA_rep, semua job ID SA_rep itu adalah 10%. Terus kemudian SH clerk dia adalah 20%. Seperti itu. Nah, ketika namanya adalah Adam, maka akan dikasih bonus sebesar 30%. Di luar itu bagaimana? Di luar itu adalah 0. Jadi dia tidak akan dapat bonus apapun. Itu adalah untuk yang case expression pencarian ya. Tadi kan ada 2 ya, sederhana dengan pencarian. Oke, itu materi hari ini. Kita lanjut ke tugas latihan sih ya. Saya kasih waktu sampai 15 menit ya untuk kalian mencari jawaban ini. Ini dikerjakan kalau kalian sedang berkumpul boleh dikerjakan secara berkelompok, nanti nilainya bareng-bareng. Atau misalkan perwakilan kelompok nanti nilainya untuk satu kelompok ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kalian bisa mengerjakan soal ini dalam jangka waktu 15. Mau pilih nomor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, terserah. Jadi satu mahasiswa akan mewakili satu kelompok.